Kenapa menurut gue reksadana ada yang jahat dan harus dihindarin? Ini reksadananya temen gue, which is dia karyawan bank. Growth-nya itu 1 tahun ke belakang 6,6%. Akumulatif return-nya selama 5 tahun itu gue riset sekitar 12,8%. Expand ratio-nya gede banget 4,2%. Pas gue ngeliat ini gue baca astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau lu bandingin dengan QQQ yang growth-nya 25,7% 1 tahun ke belakang, 5 year akumulatif growth-nya 142%, expand ratio-nya cuma 0,2%. Nah, sebelum gue jelasin lebih detail, gue kasih tau dulu apa sih ETF QQQ. Teman-teman buka deh Yahoo Finance-nya. Nah, di Yahoo Finance itu teman-teman masuk kolom holdings. Nah, di kolom holdings-nya kita bisa tahu bahwa ketika teman-teman beli ETF ini, artinya teman-teman bisa dapat 100 tech atau perusahaan teknologi giants yang barang-barangnya itu lo pakai hari ini. Dan kayak perusahaan-perusahaan inilah nih yang logo-logonya ya lo udah aware lah ya. Nah, lo bisa dapat 100 perusahaan ini, dan kalau lo klik juga kolom performance-nya, semua yang tadi gue sebutin itu ada di sini. Teman-teman bisa research sendiri. Growth-nya tinggi, expand ratio-nya rendah. Gue akan jelasin apa sih impact-nya, maksudnya seperti apa. And yes, teman-teman bisa beli ETF QQQ mirip kayak reksadana. Bisa beli dengan harga 15.000 atau 100.000. Jadi dua-duanya ini comparable in terms of affordability atau capability kita sebagai karyawan untuk beli investasi ini. Nah, kalau teman-teman masih stay, artinya teman-teman masih pengen lebih tahu detail maksud tabel yang tadi di awal tuh seperti apa. Ini gue kasih tahu ya, apa sih sebenarnya expand ratio? Kenapa tadi gue bilang astagfirullah? Karena expand ratio itu adalah biaya tahunan yang dipotong dari investasi lo untuk membayar manajemen fee dan operasional reksadana fee tersebut. Jadi kasarnya semakin tinggi expense ratio-nya, semakin besar potongan dari keuntungan lo. Jadi makin kecil tuh cuannya kalau expense ratio-nya makin tinggi. Gue akan kasih simulasi biar lo semakin detail lagi, lebih tahu bahwa 4% expense ratio itu gede banget dan akan motong duit lo banyak banget. Anggaplah ya, ini gue bikin simulasi, ada Budi dan Ani. Budi itu invest $500 per bulan, Ani juga $500 per bulan selama 30 tahun. Dua-duanya sama amount-nya, durasinya juga sama. Bedanya si Budi akan invest di reksadana, kayak reksadana yang tadi. Anggaplah nggak usah 4% deh, 2% aja expense ratio-nya. Oke? Dan yang satu lagi di ETF QQQ, which is si Ani di ETF QQQ. Si Ani itu expense ratio 0,2%. Teman-teman bisa cek di Yahoo Finance, di Google, dan segala macamnya. ETF itu salah satu keuntungannya expense ratio-nya kecil. Biaya abang-abangnya, biaya adminnya tuh kecil. Nah, growth-nya, gue kasih simulasi, gue hyperbolic lagi, bahwa reksadana yang tadi yang harusnya cuma 6%, gue naikin jadi 8% deh. ETF QQQ yang kalau setahun ke belakang, beberapa tahun ke belakang di atas 19%, gue turunin jadi 10%. Lo tau nggak hasil bedanya berapa? Itu tetap aja bedanya 1 miliar lebih. Itulah kenapa gue bilang itu jahat. Expense ratio itu terlalu tinggi dan growth itu terlalu rendah. Apalagi reksadana diinvestasikan dalam bentuk rupiah yang inflasinya itu tinggi. Terhadap US dollar 1-2 tahun ke belakang, rupiah itu melemah hampir 8-9% lebih. Jadi intinya duit lo boncos gitu loh. Temen gue juga ada yang bilang, ya daripada invest reksadana kayak gini mending di surat obligasi. Ya iyalah. Ada juga yang bilang daripada investasi kayak gini mending investasi di Superbank, which is gue nggak disponsorin juga, tapi secara logika reksadana ini nggak menguntungkan gitu. Nah, perihal investasi ini juga teman-teman perlu tahu sebenarnya net asetnya yang dikelola sama si indeks ini, sama si reksadana atau ETF ini ada berapa. Gue nggak berhasil menemukan berapa sih total net aset dari reksadana yang tadi gue bilang. Tapi kalau ETF QQQ itu sekitar 328 billion US dollars. Itu nolnya banyak banget kalau even kita translate into rupiah gitu. Artinya apa? Artinya ada millions or hundreds millions of people itu put their money into this particular investment gitu. Semakin kecil net asetnya, berarti semakin sedikit juga people yang melakukan transaksi di investasi ini. Kenapa matters? Karena semakin kecil artinya nggak banyak orang yang tertarik sama investasi ini kan. Semakin besar artinya apa? Artinya orang lebih banyak tertarik untuk invest di bentuk indeks atau basket dari saham-saham ini. Balik lagi ya, lu mau invest di mana aja, menurut gua kalau udah mulai investasi, either dari reksadana atau dimanapun, menurut gue itu udah keren. Gue udah salut, lu udah punya pikiran pengen mengcompoundingkan, melipat gandakan uang lu daripada lo taruh di bank. Itu udah keren. Tapi please hati-hati juga ngelihat reksadana yang menurut gue jahat, yang itu sebenarnya hanya menggerus duit lu gitu. Kan biayanya sama, artinya effort untuk investasinya sama-sama 100.000, sama-sama 15.000, sama-sama 1 juta, sama-sama 2 juta. Tapi
duit kita instead of growing itu sebenarnya malah terkikis akan inflasi, akan expense ratio dan seterusnya. So please be wise lah intinya gitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga bilang, wah gue cherry picking nih, reksadana bicaranya yang kecil, apakah cari reksadana yang gede? exactly, if you know what is the reksadana yang gede yang bisa gua bandingin dengan ETF QQQ, please komen di kolom komen di bawah. Gua akan melakukan approach yang sama, net to net, antara growth, antara expense ratio sebenarnya menguntungkan yang mana dalam durasi yang lebih panjang. Gua akan coba research juga apa sih reksadana yang paling memberikan return yang paling tinggi. Dan gua akan bandingkan dengan ETF QQQ, apakah secara long term lebih menguntungkan yang mana. Nah, kalau mau tahu ETF itu kayak gimana, silahkan klik di video yang ini ya. Dan gue bukan financial advisor, jadi kalau teman-teman mau koreksi gue, teman-teman juga harus do your own research. Kalau mau koreksi juga please put di kolom komen di bawah. Oke, like and subscribe. Ciao.